113 harimau Jawa ditembak mati di Indramayu di balik hamparan dataran rendah Indramayu yang kini dipenuhi sawah, pemukiman, dan perkebunan. Tersimpan kisah kelam yang jarang diungkapkan. Kisah ketika manusia dan alam bertemu dalam konflik paling mematikan yang pernah terjadi di tanah Jawa. Pada masa kolonial, ratusan harimau Jawa hidup tersebar di pesisir utara, termasuk wilayah hutan Indramayu. Tetapi satu peristiwa tercatat sebagai tragedi terbesar. 113 harimau Jawa ditembak mati dalam kurun waktu hanya beberapa tahun. Dan kisah itu masih menghantui sejarah konservasi Indonesia. Pada akhir abad ke-19, Indramayu memiliki bentang hutan dataran rendah yang sangat luas, pohon-pohon bakau di utara, hutan rawa, dan semak belukar yang menjadi jalur berburu alami bagi harimau. Namun, ketika perkebunan tebu, kelapa, dan jalur perdagangan foods berkembang, wilayah itu berubah. Manusia mulai membuka hutan lebih dalam, dan harimau kehilangan ruangnya. Ketegangan pun meningkat. Harimau menyerang ternak, masuk ke ladang, bahkan memangsa penduduk yang melewati tepian hutan. Pemerintah kolonial menganggap harimau sebagai ancaman langsung bagi ekonomi dan memulai operasi perburuan besar-besaran. Perburuan tidak dilakukan secara sporadis. Ada catatan resmi bahwa setiap harimau yang dibunuh diberi imbalan uang, sehingga banyak warga yang terdorong ikut berburu demi bertahan hidup. Pemburu kolonial membawa senapan Martina Henry, sementara penduduk menggunakan tombak, jerat besi, dan racun yang dicampurkan pada bangkai kambing. Di hutan-hutan kandang haur gelis, dan lelea, suara tembakan mulai menjadi hal biasa. Dalam laporan kolonial tahun itu tercatat, harimau semakin berani, maka tindakan pemusnahan harus segera dilakukan. Namun di balik kalimat resmi itu sesungguhnya ada konflik besar antara manusia yang membangun dan predator yang mempertahankan hidup. Puncak tragedi. Tahun demi tahun, angka pembunuhan meningkat drastis. Dalam satu musim saja, beberapa kampung melaporkan 4-5 harimau tertembak dalam hitungan minggu. Harimau Jawa yang sebelumnya menjadi penjaga ekosistem mulai jatuh satu persatu. Tubuh mereka dibawa ke pos administrasi, ditimbang, kemudian dicatat sebagai bukti keberhasilan perburuan. Para pemburu profesional didatangkan dari Batavia, Cirebon, bahkan Madura. Mereka memasang perangkap besar di jalur air, tempat harimau biasa minum. Ketika seekor induk harimau terbunuh, anak-anaknya sering mati kelaparan, tak lama kemudian. Tetapi tetap masuk hitungan. Inilah yang akhirnya membawa angka mengejutkan, 113 ekor dalam kurun waktu yang lebih singkat dari yang dibayangkan. Bagi pemerintah kolonial, itu adalah keberhasilan bagi alam Jawa. Itu adalah awal bencana. Kehancuran ekosistem. Tanpa harimau, populasi babi hutan melonjak pesat. Ladang-ladang warga rusak parah. Masalah baru muncul. Penyakit dari hewan liar menyebar lebih mudah tanpa predator alami. Manusia justru kehilangan keseimbangan alam yang selama ribuan tahun dijaga oleh kehadiran harimau. Di Indramayu, beberapa pihak mulai menyadari kerusakan ini. Namun semuanya terlambat. Hutan dataran rendah yang dahulu menjadi rumah bagi ratusan harimau kini berubah menjadi perkebunan dan permukiman luas. Dan di setiap sudutnya, nama harimau tinggal cerita, bukan lagi kenyataan. Saksi-saksi terakhir. Cerita tentang masa itu bertahan lewat ingatan para tetua. Ada yang mengaku pernah melihat bangkai harimau diangkut dengan gerobak. Ada pula yang mendengar cerita ayahnya tentang suara tembakan yang menggema dari hutan. Beberapa foto hitam putih dari arsip kolonial masih tersisa, memperlihatkan pemburu berpose angkuh di samping tubuh harimau Jawa yang megah. Sementara itu, bagi masyarakat adat sekitar Indramayu masa lalu, harimau bukan sekadar hewan, melainkan simbol penjaga hutan. Mereka menyebutnya Sang Maung, makhluk yang harus dihormati, bukan dimusnahkan. Kini, harimau Jawa dinyatakan punah, dan tragedi 113 harimau Jawa yang ditembak mati di Indramayu menjadi salah satu simbol terbesar kerusakan ekologis di Nusantara. Sebuah pelajaran pahit bahwa ketakutan dan kepentingan
Ekonomi dapat mendorong manusia memusnahkan makhluk yang menjadi penyeimbang alam. Yang tersisa hari ini hanyalah cerita, arsip yang memudar, dan jejak sunyi di hutan yang sudah lama hilang. Namun dari kisah kelam ini, kita belajar, jika alam diabaikan, maka tragedi seperti ini bisa terulang dengan bentuk yang berbeda.